Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa ke masa pembangunan Ka'bah menjadi pengetahuan yang penting dan menjadi gambaran kehidupan, menjadi kisah, cerita, peristiwa, menjadi sejarah yang terjadi di masa lampau yang terus dituliskan dari masa ke masa. Setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail alaihissalam dalam tenggang waktu yang Allah kehendaki, berikut Muncor Channel akan menceritakannya dalam renovasi masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, dan apa saja yang harus dilakukan Nabi Ibrahim setelah Ka'bah selesai pembangunannya, termasuk 7 permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, Ismail alaihissalam yang kala itu berada di sekitar area air Zam-Zam bangkit melihat ayahnya dan mendekatinya. Keduanya berlepas rindu seperti layaknya seorang ayah kepada anaknya dan seorang anak kepada ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail berkata, "Lakukanlah apa yang dititahkan Rabbmu kepadamu." Nabi Ibrahim berkata, "Engkau mau membantuku?" Ismail menjawab, "Aku mau membantumu." Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku agar aku membangun rumahnya di sini." Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam menunjuk ke tanah yang menonjol tinggi dibanding tanah sekitarnya. Ketika itulah mereka berdua meninggikan pondasi-pondasi dari Baitullah. Ismail yang membawa batu, sedangkan Nabi Ibrahim yang membangun dan memasangnya. Hingga ketika bangunan tersebut sudah tinggi dan tangan Nabi Ibrahim sudah tidak sampai, Ismail pun datang membawakan batu, meletakkannya untuk Nabi Ibrahim sebagai tempat berpijak. Dan Nabi Ibrahim pun berdiri di atas batu tersebut, menyelesaikan pembangunan Ka'bah. Batu pijakan Nabi Ibrahim saat ini dikenal dengan makam Ibrahim. Berikut 5 hal terkait pembangunan Ka'bah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam. 1. Untuk membangun fondasinya, mereka memboyong bebatuan dari Gua Hira, sementara bahan-bahan lainnya diambil dari 5 gunung, yaitu Hira, Lubnan, Al-Judi, Tursina, dan Turzeta. 2. Meninggikan 7 hasta dan lebarnya 32 hasta dari rukun Aswad sampai rukun Syami. Lebarkan antara rukun Syami dengan rukun Garbi menjadi 22 hasta, dan antara rukun Garbi dengan rukun Yamani menjadi 31 hasta, serta antara rukun Yamani dengan rukun Aswad menjadi 20 hasta. 3. Bentuk persegi dengan sisi tembok berjumlah 4 dan tidak memiliki atap. 4. Membuat 2 pintu Ka'bah dengan ukuran yang sama, satu dari arah timur dekat Hajar Aswad dan yang lainnya dari arah barat dekat rukun Yamani. 5. Proses akhir pembangunan Ka'bah, yaitu peletakan batu yang disebut Hajar Aswad di pojok tenggara Ka'bah. Selesai pekerjaan pembangunan Baitullah, Ka'bah telah berwujud nyata, berdiri di bumi Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membersihkan Ka'bah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah
ayat 125. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku, dan sujud. Selanjutnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia agar menunaikan ibadah haji di Baitullah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Had ayat 26-27. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah. Janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku bagi orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah Ta'ala, "Wahai Tuhan, bagaimana suaraku akan sampai?" Allah Ta'ala berfirman, "Serulah, aku yang akan membuat suaramu sampai." Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut 7 permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, memohon kepada Allah Azza wa Jalla negeri yang aman. 2, memohon rezeki untuk penduduknya. 3, Nabi Ibrahim minta diterima amal ibadahnya, memohon keridhaan atas apa yang telah dilakukannya. 4, mohon untuk menjadikan Ibrahim dan anaknya dan keturunannya orang-orang yang tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. 5, ditunjukkan cara beribadah. 6, memohon taubat. 7, memohon agar terlahir Rasul dari keturunannya. 8, sahabat Muncor, demikian yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Semoga informasi ini bermanfaat dan disegerakan kita dipantaskan menuju Baitullah, melaksanakan ibadah haji atau umroh. Amin. Jangan lupa subscribe channel ini dan silakan isi komentar di kolom bawah untuk masukannya agar channel ini bisa lebih baik dan lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.